Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, gak terasa hari ini sudah hari Minggu lagi ya. Sudah waktunya kita beribadah pada Tuhan. Adik-adik, sebelum Kak Pilia masuk ke dalam ibadah, Kak Pilia mau ceritakan tentang sebuah lagu. Ada dua orang anak perempuan yang bernama Anna dengan Susan. Mereka hidup di Amerika pada tahun sekitar 1850-an. Nah, waktu itu mereka hidup sangat bahagia. Karena apa? Papanya lumayan kaya, orang yang berkecukupan, mempunyai bisnis yang baik. Mereka tinggal di rumah yang bagus, rumah yang besar. Ada mamanya yang selalu melindungi dan mengajari mereka. Tapi suatu hari mamanya meninggal. Pada saat itu mereka masih sangat kecil. Mereka, Anna dengan Susan tinggal bersama dengan ayahnya. Tapi adik-adik, situasi yang baik itu pun tidak berlangsung lama. Karena ternyata pekerjaan ayahnya mulai mengalami kegagalan. Sehingga perusahaan ayahnya bangkrut dan mereka harus pindah dari sebuah rumah yang indah itu, rumah di tengah kota, rumah yang mewah itu, ke pedesaan, ke sebuah rumah yang sangat sederhana. Tapi Anna dengan Susan mereka tidak berputus semangat. Mereka juga terus belajar tentang firman Tuhan dan bahkan semakin hari mereka semakin cinta kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, suatu hari saat mereka telah beranjak dewasa, Susan mengunjungi seorang anak kecil yang terbaring sakit sangat parah dan hampir meninggal. Karena dia merasa sangat sedih melihat anak itu, maka dia minta kepada saudaranya, kepada Anna, supaya Anna bisa menuliskan sebuah puisi untuk bisa menghibur hati anak kecil yang sedang sakit parah itu. Maka Anna tuliskan sebuah puisi. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Puisi ini kemudian dibaca oleh seorang komposer musik yang bernama William Bradbury. William Bradbury memberi nada seperti yang adik-adik dengarkan pada hari ini yang kita nyanyikan nanti ya. Dan dia juga menambahkan bagian refrennya, yes Jesus loves me, yes Jesus loves me. Mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Jesus loves me, this I know. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me, the Bible tells me so. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. Yes, Jesus loves you. The Bible tells me so. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, karena bagaimanapun keadaan kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan selalu mengasihi kami, karena kami percaya seperti yang telah tertulis di Alkitab ya Tuhan.
Tuhan, kami bersyukur untuk 1 minggu kami boleh melaluinya bersama dengan Engkau. Sehingga hari ini kami boleh datang kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan, berbicaralah lewat firman Tuhan hari ini. Biarlah kami pun boleh semakin mengasihi Tuhan, boleh semakin mencintai Tuhan, dan hidup kami boleh mencerminkan Tuhan Yesus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau kita ingat-ingat nih cerita perjalanan Tuhan Yesus ya. Hidup Tuhan Yesus. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan banyak sekali mujizat. Dia membuat orang yang buta melihat. Dia membuat orang yang lumpuh berjalan. Dia membuat orang yang kekurangan berlebih. Dan Tuhan selalu menolong setiap manusia melakukan mujizat itu. Tapi adik-adik, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia kepada Tuhan. Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus yang tidak berdosa itu, dia mati untuk kita. Tapi puji Tuhan karena sungguh dia anak Allah yang hidup. Maka pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari kematian. Kita nyanyikan, yang buta bisa melihat, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Sekali lagi kita nyanyikan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, dia bangkit bagiku. Puji Tuhan adik-adik, Yesus mati bagiku, tapi dia pun bangkit bagiku. Adik-adik, cerita kita pada hari ini masih melanjutkan seri Around the Cross. Orang-orang yang ada di sekitar penderitaan Yesus pada saat dia berada di kayu salib. Tapi hari ini adik-adik, Kak Pilya mau ceritakan seseorang yang spesial. Seseorang yang tidak jahat pada Tuhan. Bukan seperti imam besar Kayafas. Bukan seperti Petrus pun yang telah menyangkali Yesus. Bahkan bukan seperti Pontius Pilatus atau Raja Herodes. Yang pada akhirnya mereka semua mengambil keputusan yang salah dengan menyalibkan Yesus. Tapi orang yang akan Kak Pilya ceritakan hari ini adalah orang yang benar-benar taat, setia, bahkan melayani Tuhan. Bahkan pada saat Yesus sudah mati sekalipun.
Sebelum Kak Pilih masuk ke dalam cerita Around the Cross, Kak Pilih akan pasangkan sebuah video. Adik-adik boleh lihat video ini, video yang berbicara dalam bahasa Thailand. Kita lihat sama-sama ya videonya. 112แล้วก็จำนวนถัดไปคือสุธีจำนวนต่อไปเป็นอะไรครับ ก็เห็นใจของแกนะ แต่ที่นี่โรงเรียนมันไม่ใช่บ้าน นั่นดีเด็กจะเอาสมาธิที่ไหนไปเรียนนะ เห็นลูกบอกว่าบางทีอ่ะก็ให้เด็กคอยนั่งเฝ้าด้วยนะ นะดูแลแม่ครูให้ครับ เอาแม่มาทุกวันแบบเนี้ยสงสารเด็ก จริงๆอะหาคนดูแลเป็นเรื่องเป็นราวอะน่าจะดีกว่า เนี่ยผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะลูกไปเรียนที่อื่น สวัสดีลูกสวัสดี ครูประจักษ์ผมขอคุยด้วยหน่อย ครับแม่ ครูครับผมกลับก่อนนะครับ ครับสวัสดีครับ ผู้ปกครองพูดกันมาเยอะ ผมว่าครูประจักษ์ต้องคิดเรื่องนี้อย่างจริงจังได้ละ ครับ ผมพอจะหาคนดูแลแม่ครูได้นะ ขอบคุณนะครับผอ.แต่แม่ของผมให้คนอื่นดูแลแทนไม่ได้เอาเป็นว่า แม่สักครู่นะครับ แม่ 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 จะไปไหนเนี่ย แม่ ถ้าผมโต ผมจะขับรถให้แม่นั่ง เป็นอะไร แม่จอด อะไรอะลูก ยาย จะไปไหนครับ ที่ผมนัดผู้ปกครองมาวันนี้ ก็ได้เรื่องที่หลายท่านร้องเรียนกันมา นั่นคือเรื่องครูประจักษ์ แม่ แม่ แม่ของครูประจักษ์เป็นโรคสมองเสื่อม และการที่แกพาแม่มาโรงเรียนด้วย ก็อาจจะสร้างความลำบากใจให้กับหลายๆท่าน ครูประจักษ์บอกผมว่า แกมีแม่อยู่คนเดียว และแม่แกก็มีแกคนเดียว ที่ผ่านมามีหลายโรงเรียน ต้องการให้ครูประจักษ์ไปสอน แต่แกก็ปฏิเสธเพราะอยากอยู่ใกล้แม่ ครูประจักษ์มักพูดเสมอว่า แม่คือผู้ให้ชีวิต เอาละครับ เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนที่เรารัก ถ้าท่านใดในห้องนี้ เห็นว่าครูประจักษ์ไม่มีความเหมาะสมกับการเป็นครูที่นี่
ขอให้ไปลงรายชื่อกันมาครับ แม่ 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 ไม่ไปโรงเรียนหรอ Adik-adik, kalau kita lihat video yang tadi, kenapa sih Pak Guru ini tidak mau meninggalkan saja ibunya yang sudah tua, pikun, yang terkena Alzheimer itu? Kenapa sih dia sampai mau setiap hari bersusah payah bawa ibunya ke sekolah, kemudian saat ibunya hilang dia harus panik mencari ibunya. Kenapa dia nggak mau? Mungkin kalau dia mau tinggalkan saja ibunya, mungkin hidupnya bisa lebih baik, ya kan? Dia bisa bekerja di sekolah yang lebih besar, bisa punya kehidupan yang lebih baik. Tapi dia tidak mau tinggalkan ibunya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi ibunya. Karena bagi dia, ibunya adalah segala-galanya. Karena bagi dia, tanpa ibunya, dia pun tidak akan merasa bahagia. Adik-adik, apa yang dilakukan Pak Guru itu sangat spesial kepada ibunya. Tapi tokoh kita hari ini, tokoh yang akan Kak Pilia ceritakan hari ini melakukan hal yang jauh lebih istimewa dari semua itu. Kak Pilia akan bacakan di dalam Matius 27 ayat yang ke-57. Dalam perikop Yesus dikuburkan. Jadi hari ini ceritanya Kak Pilia setelah Yesus disalibkan dan kemudian Yesus akan dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Adik-adik, kalau kita lihat cerita tentang Yusuf yang berasal dari sebuah kota yang bernama Arimatea, kita tidak melihat cerita tentang Yusuf ini pada saat Yesus masih hidup. Satu-satunya saat Yusuf ini diceritakan adalah saat Yesus sudah mati disalib dan Yusuf dari Arimatea ini khusus datang ke sana. Dia pergi menghadap Pontius Pilatus, dia minta mayat Yesus. Untuk apa? Untuk dia bisa menguburkan mayatnya. Adik-adik, yang spesial tentang Yusuf, dia adalah orang yang sangat kaya. Bukan cuma kaya, tapi dia juga orang yang terpandang, orang penting, orang yang punya kedudukan di dalam majelis waktu itu. Jadi dia itu orang yang berkuasa pada saat itu ya. Dan dia orang yang terhormat. Selain itu dia pun orang yang punya pengetahuan dan pendidikan yang baik. Jadi kalau bisa dibilang secara statusnya, kedudukannya, secara materi, Yusuf ini orang yang berlebih. Orang kaya, orang yang terhormat, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Selain itu, Yusuf pun dikatakan di dalam kitab, di dalam Lukas dan di Markus, bahwa dia adalah orang yang baik dan benar. Jadi dia punya sikap hidup yang baik dan benar. Karakternya, karakter yang baik dan benar. Adik-adik, saat murid-murid Yesus yang lain meninggalkan Yesus,
Saat semua orang tidak ada yang berani dekat pada Yesus. Bahkan Petrus pun yang sangat dekat pada Yesus. Menyangkali Yesus. Saat semua orang sudah meninggalkan Yesus mati di salib. Yusuf justru datang saat itu. Dia meminta mayatnya kepada Pilatus. Dan dia bukan hanya meminta mayatnya saja. Tapi kemudian apa? Dia pun menurunkan mayat Yesus dari kayu salib yang tinggi itu. Selain itu dia apa? Dia beli kain lenan yang mahal harganya, yang warnanya putih bersih. Dia bungkus mayat Yesus dengan kain lenan itu. Kemudian dia baringkan mayat Yesus di sebuah kubur yang masih baru yang dia gali. Kemudian dia gulingkan batu kubur yang besar di depan pintu kuburnya. Adik-adik, bukan hal yang gampang, ya enggak? Bukan hal yang ringan. Orang kaya, orang terhormat, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tapi dia mau sendiri melakukannya dengan tangannya sendiri. Menurunkan Yesus dari kayu salib. Membungkus mayat Yesus. Menggendongnya, meletakkan mayat Yesus di dalam kubur. Bahkan menggulingkan batu kubur. Dia lakukan sendiri. Bisa saja kan sebenarnya dia kan orang kaya. Dia bisa saja dia suruh aja pembantunya. Atau dia suruh saja orang bawahannya. Tolong kamu ini ya turunkan itu mayatnya Yesus. Kalau sudah ini kainnya tolong dibungkuskan. Kemudian tolong dikuburkan. Masukkan di dalam guanya, dalam kuburnya. Kemudian gulingkan batunya. Tidak. Yusuf dari Arimatea melakukan semuanya sendiri. Melakukan semuanya dengan tangannya sendiri. Kenapa kira-kira seperti itu ya adik-adik? Kenapa kok dia mau susah payah melakukannya seperti itu pada Yesus? Pelayanan Yusuf dari Arimatea ini adalah pelayanan yang sangat tulus. Yang dilakukannya dengan rasa hormat dan kasihnya pada Yesus. Kalau mau mencontoh bagaimana seharusnya sikap kita dalam menghormati Tuhan. Contohlah Yusuf. Mungkin saat ini kita bukan lagi menguburkan Yesus. Bukan lagi kita menggali kuburan untuk Yesus. Mungkin bukan itu pelayanan yang bisa kita lakukan. Tapi adik-adik, contohlah bagaimana sikap Yusuf saat dia mengasihi Tuhan. Menunjukkan rasa hormatnya pada Tuhan. Imannya, keberaniannya, kerendahan hatinya, ketulusan Yusuf, pengorbanannya. Dia mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik, Yusuf Arimatea adalah contoh murid Tuhan yang sejati. Apa yang membuatnya bersikap sangat hormat pada Tuhan? Karena dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita pun mengasihi Tuhan? Apakah kita pun menghormati Tuhan? Bagaimana sikap kita pada Tuhan Yesus? Pada saat kita beribadah, pada saat kita punya kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan. Bagaimana sikap kita? Apakah kita beribadah dengan malas-malasan? Aduh, karena disuruh mama ya okelah aku nonton YouTube-nya. Aduh, karena aku ini jamnya jam 10 ya seperti biasalah aku sudah terbiasa buka YouTube-nya. Adik-adik, lakukan dengan hormat pada Tuhan. Lakukan untuk menunjukkan kasih-Mu pada Tuhan. Saat kita punya kesempatan untuk kita boleh baca Alkitab setiap hari. Saat punya kesempatan, punya buku renungan, kita bisa membaca. Kita bisa berdoa pada Tuhan. Lakukan dengan sikap hormat. Jangan dengan sikap malas-malasan. Yusuf saja, dia mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Dengan tenaganya, dengan segala yang dia punya, dia lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita pun mau mencontoh Yusuf. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau anak yang tadi Pak Guru itu, dia sangat mengasihi ibunya sehingga dia tidak mau berpisah dengan ibunya. Maka kita pun, saat kita pun sangat mengasihi Tuhan,
maka harusnya kita pun tidak mau berpisah dengan Tuhan. Kita pun mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Kita pun mau melakukan yang terbaik sebagai murid Tuhan, anak Tuhan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Adik-adik, ayat hafalan ini sangat sederhana. Kak Pilia minta adik-adik hafalkan ayat hafalan ini dan adik-adik bisa kirimkan ke Kak Pilia. Boleh kirimkan ke gurumu, boleh kirimkan ke WhatsApp-nya Kak Pilia. Nanti bagi siapa yang mengirimkan, nanti akan Kak Pilia kasih hadiah. Ya, ayat hafalan kita Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Jangan lupa ya, Ulangan pasal 6 ayat yang kelima. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Sekali lagi, Ulangan pasal 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hafalkan ayat hafalan ini dan kirim videonya ke Kak Pilia. Atau boleh kirim ke Lause Pauline, atau boleh kirim ke Lause Deborah. Kak Pilia tunggu videonya ya. Kak Pilia tunggu sampai hari Senin besok. Oke? Adik-adik boleh kirimkan videonya. Adik-adik, kita mau berikan yang terbaik pada Tuhan. Berikan seluruh hidup kita, berikan seluruh pikiran kita pada Tuhan. Dan kita juga mau memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Dia. Kita nyanyikan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Dia selamanya. Kita nyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu,
sesuai dengan rencanamu. Ya Bapa, Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita masuk dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman pada hari ini. Tuhan ajarkan kami boleh memberikan yang terbaik pada Tuhan. Sebagai tanda hormat kami, sebagai tanda kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kami pun boleh melakukan pengorbanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang berkenan atas persembahan kami. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa adik-adik bisa subscribe, bisa ring the bell, sehingga nanti minggu depan saat kita mulai YouTube-nya, adik-adik gak akan ketinggalan lagi. Dan jangan lupa kirimkan video untuk tadi ayat hafalan kita. Ulangan 6 ayat yang kelima. Oke, Kak Pilia tunggu videonya ya. Stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.